Disiarkan secara live streaming di YouTube SMP Negeri 15 Surabaya, Jalan HM Nur nomor 352. Izinkan kami mempersembahkan Libels Talk Show mengudara. Something speaks about everything. Nah, kali ini Libels hadir dengan episode baru dan tim terbaru nih. Tim Libels Talk Show mengundang siswa berprestasi yang akan mengobrol santai dengan tim yang baru. Penasaran? Langsung saja, ini dia Libels Talk Show. Halo semua. Gimana nih kabarnya teman-teman yang di rumah? Semoga baik-baik aja ya. Kali ini Libels Talk Show hadir lagi setelah kemarin udah ada Libels Talk Show bersama BPH OSIS yang terbaru, juga dengan tim baru. Kali ini juga sama tim terbaru dan bersama siswa-siswi berprestasi dari SMP Negeri 15 Surabaya. Kita perkenalkan diri dulu aja ya hostnya ya. Oke, udah tahu aku siapa belum ya? Pasti udah tahu dong. Udah pasti tahu lah. Apalagi penonton setianya podcast sama talk show Libels pasti udah kenal. Tapi gak apa-apa deh, kenalan lagi ya. Ya siapa tahu belum kenal ya kak. Iya, tak kenal maka tak sayang. Oke, langsung saja. Halo semua, perkenalkan nama saya Foni Sundaram dari kelas 8A. Di sini aku ditemani oleh dua adik kelasku dari Libels Production yang terbaru. Boleh perkenalan? Perkenalkan, nama saya Rizal Tirangga dari kelas 7D. Halo guys, perkenalkan nama saya Alia Hovifa dari kelas 7H. Oke, kita akan ngobrol santai dengan siswa berprestasi. Siapa ya mereka ya? Siapa ya kak kira-kira ya kak? Bisa ketebak nggak sih siapa? Siapa ya kak ya? Itu auranya aura positif. Iya, oke, kita langsung saja ngobrol dengan siswa berprestasi. Tapi ngomong-ngomong ini kok bangkunya masih kosong ya? Kita cuma bertiga. Mungkin kayak kita bisa panggil aja gak sih? Oh iya, kita langsung panggil aja ya buat sharing-sharing prestasi mereka. Oke, ini dia langsung saja siswa-siswi berprestasi SMP Negeri 15 Surabaya. Dipersilakan masuk. Silakan. Wah, udah kelihatan Auranya tampang berprestasi nih ya. Mungkin kalau dapat sertifikat itu udah biasa semuanya. Iya, udah biasa gitu ya. Easy. Tapi gak apa-apa. Oke. Sebentar, ini sampai bingung saya mau ngomong apa ini ya. Lihat wajahnya lah, auranya positif banget gitu. Iya, langsung saja kenalan dulu dong. Teman-teman yang di rumah pastinya penasaran namanya siapa. Oke, langsung saja kenalan. Gak sih dari yang paling cantik? Iya, paling cantik sendiri ya dari bintang tamu yang lainnya. Oke, langsung saja perkenalan. Perkenalkan, namaku Tiffany Afrila Santoso dari kelas 7H. Yang di sebelah. Perkenalkan, nama saya Satria Ardrijal Goti dari kelas 9F. Oke. Perkenalkan, nama saya Fikri Pratama Fandi dari kelas 8H. Teman-teman yang dari rumah yang ada nonton di YouTube ini, buat teman-temannya dari 7H, 9F dan juga 8H, boleh banget komen kasih semangat buat teman-temannya yang ada di sini. Semangat. Iya, buat teman-teman kelas yang lain juga boleh nih rekomen siapa sih yang mau diundang selanjutnya buat talk show ya. Apa ya? Sebenarnya kita udah penasaran banget ini prestasi-prestasi dari yang mereka raih. Langsung aja kita tanya-tanya ya. Oke, pertanyaan pertama bisa dibacakan oleh Rizaldi. Oke, jadi pertama-tama di kelas 7 dulu ya. Jadi Tiffany, jenjang prestasi kamu di SMP ini apa aja sih? Terus sebutin dong jenjangnya. Prestasi saya di SMP ini ekskul PMR, Pasifik 6, juara 3 bidang donor darah. Itu prestasi saya pertama kali di SMP ini. Lalu prestasi saya yang kedua, lomba latihan gabungan PMR di SMP Negeri 12. Lomba latihan gabungan juara 2 di bidang kesehatan remaja. Wah, keren banget Keren ini ya. banget gak sih, Kak? Baru kelas 7, Udah barusan tingkat madya. gabung PMR udah dapat juara. Apalagi tingkat madya. Iya, benar banget. Ini di sebelahnya untuk pertanyaannya selanjutnya aja ini. Mas Satria. Apa masih pertanyaan ini? Nah, jadi aku mau nanya, Kak Satria ini prestasinya di SMP ini apa aja sih Kak? Tolong dong sebutin jenjangnya tuh apa aja.
Pertama-tama prestasi kemarin itu lomba pencak silat di Magelang. Itu tingkatnya tingkat apa Kak? Nasional mendapat juara 3. Keren banget ya Kak. Wah. Keren banget. Nasional juara berapa? 3. Terus kemarin 3. juga lomba di Semarang juara 1. Wah, 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 wah. Keren. Ternyata Libel Sine mempunyai segudang siswa-siswi yang berprestasi. Oke, selanjutnya Lanjutnya ke Mas Fikri. Mas Fikri. Apa aja nih prestasi yang udah diraih? yang udah diraih di SMP ini. Yang pertama yang kemarin itu lomba pencak silat di Bangkalan juara 1 Tingkatnya apa? Tingkat apa tingkat itu? Jawa Timur. Wah, tingkat Keren. provinsi ya berarti Iya, ya? tingkat Jawa provinsi. Timur. Keren berarti ya. Sama kemarin juga juara 1 tingkat Surabaya. Soalnya Wow. lagi off kemarin kan habis corona gak ada pertandingan. Iya. Iya sih. Ngomong-ngomong ini kalau buat Mas Fikri, kita lihat-lihat Kemarin datanya kan kita kemarin. itu Iya. kita dengar kemarin itu Mas Fikri itu sempat diundang untuk kedutaan di internasional ya. Iya, Itu gimana kedutaan tuh? apa ya kalau boleh tahu? Kedutaan Indonesia yang ada di Aljazair. Oh, Wow. keren. Wow, Aljazair tuh di sebelah mana, Mas? Ya, udahlah, kita skip aja pertanyaannya Iya, gitu. oke. Buat pertanyaan selanjutnya bisa dibacakan oleh Alia. Kan kita udah tahu nih ya prestasinya apa saja. Untuk motivasinya itu kalian kakak-kakak ini termotivasi dari mana sih? Keluarga, teman atau yang lainnya? Atau ada something ini? Atau ada sesuatu yang selalu mendukung dari belakang? Ya, mungkin bisa Mungkin bisa disebutkan. dijawab oleh Mas Satria dulu ya, karena Ya, yang kelas karena 9 ini ini. kelas 9 yang prestasinya udah pasti banyak lah Iya. ya. Boleh silakan dijawab motivasinya apa aja. Motivasi saya buat ikut lomba-lomba itu didukung orang tua dan keluarga juga. Terus kadang teman-teman juga mendoakan. Nah, selalu ya. Ya, selalu karena ini juga menyangkut nama sekolah dan Mas Iya. Satria juga membanggakan nama sekolah tentunya. Iya, gitu. Bahkan orang tua, keluarga dan juga nama sekolah. Iya. Gitu. Oke, Udah? jadi Sudah. jadi sekarang kita Motivasinya ke itu. Kak siapa ya Kak kira-kira ya Kelas sekarang ya? 8 ini. Mas Fikri. Mas Fikri. Gimana motivasinya buat dapetin prestasi itu apa? Iya, apa karena lingkungan keluarga, lingkungan pertemanan atau ada sesuatu yang selalu mendukung? Karena lingkungan keluarga sih. Lingkungan Soalnya keluarga. keluarga silat semua. Wow. Keren. Keturunan silat. Iya. Satu keluarga silat semua gitu. Jadinya kebawa auranya buat ikut silat gitu ya, terus mengikuti lomba-lomba. Iya. Iya. Oke, benar. Terus ini terakhir buat nih. Tiffany gimana nih motivasinya? Motivasi saya dari lingkungan keluarga dan juga pertemanan. Lingkungan keluarga, ibu saya selalu nyemangatin saya dan juga kakak-kakak kelas yang selalu nyemangati dan memberi saya motivasi untuk terus mencoba hal yang baru. Itu aja sih Kak. Jadi kayak jangan pernah takut melangkah ke depan gitu ya. Buat kalau kita belum melaksanakan apa yang ada di depan kita nggak akan tahu ke depannya bakal gimana gitu kan. Iya, Oke. kan jatuh Jatuh bangun aku. Oke, lanjut apa nih? Nah, lanjut pertanyaan apa ini ya? Apa nih? Pertanyaannya apa selanjutnya? Apa selanjutnya pertanyaannya? Ini? Pertanyaannya Oh, selanjutnya itu jadi untuk selanjutnya ini kita bakal sharing-sharing mengenai proses dari kalian meraih prestasinya dari awal sampai sekarang. detik ini. Iya gitu. Jadi dari ke Tiffany dulu ya. Iya gimana Bisa proses dijelasin nggak sih awalnya? proses awalnya. Dari awal sih saya sebenarnya awalnya tuh nggak minat untuk ikut PMR, tapi karena ada kak kelas yang kayak mempromosikan kalau PMR itu seru dan juga banyak prestasinya, jadi saya kayak termotivasi buat ikut gabung PMR. Oke, jadi kita sekarang lanjut Lanjut ya ke ke Kak Satria. Mas Atau Satria Mas gimana nih? gimana Kak Satria atau Kak prosesnya? Avandi ya Kak? Oh, ke Kak Fikri ya Kak? Kak Fikri dulu. Ya udah kita untuk urut mending kita ke Kak Fikri aja ya Iya. guys kan. Boleh nih. Jadi boleh gak sih dijelasin
step by stepnya untuk dapetin prestasi itu. Iya, sampai prosesnya ke titik gimana? sekarang. Prosesnya awal-awal diajak ayah latihan silat pas TK, terus pertama kali ikut kejuaraan itu kelas 1 SD. Wow, kelas 1 SD udah mengikuti kejuaraan silat. Keren. Itu juara Wow. berapa ya Kak kalau boleh tahu? Tahu sih agak lupa. Lupa, udah Ah, terlalu ya. banyak yang Ya, udah diikutin. Ya. Jadi waktu awal mulanya itu karena ikutan ayah aja buat ikut silat. Ternyata keterusan dan waktu itu nggak kepikiran buat bisa dapet juara sampai sekarang gitu ya. Iya, gak kepikiran. Ternyata bisa sampai gini, alhamdulillah. Ya bakat terpendam lah. Iya. Terus ini buat Mas Satria gimana nih? Ini sama-sama anak pencak silat. Jadi hati-hati yang deket-deket ya, awas ditendang. Oke, gimana nih buat prosesnya dari awal sampai sekarang bisa dapat juara yang banyak? Awal ikut silat itu kelas 3 SD. Itu juga iseng-iseng buat ikut silat ya. Iseng tapi berhadiah. Terus dicoba sama Isengnya pelatih dapat. buat ikut lomba di daerah kecamatan. Itu juga awalnya gagal. Awal gagal. Oh jadi nggak langsung juara gitu ya Kak? Iya. Pasti ada jatuh bangunnya. Mm. Tapi kegagalan itu yang memotivasi buat bisa bangkit lagi untuk selanjutnya gitu. Iya. Ya. Oke. Terus lanjut dicoba lomba Piala Wali Kota, akhirnya juara 1 sama 2. Wow, Wow. habis gagal, Gagal di langsung habis piala wali kota juara 1. Habis gagal di kecamatan langsung di wali kota. Itu Motivasinya bukan main-main ini. itu kalau nggak salah wali kota itu tingkat itu kan, tingkat madya. Iya, di Oh. daerah Tambak Sari, belakang Tambak Sari dulu. Oh iya Keren iya banget. iya. Wow wow wow. Abis di Piala Wali Kota dicoba ikut O2SN, ternyata gagal. Abis itu pindah ke Championship nasional pertama kali di Malang. Oh di Oh, Malang. di Itu pertama Malang. kali keluar kota. Ya, terus itu juara 3 tanding. Juara 3. Abis Wow. itu langsung ke Jurnas di Bandung. Alhamdulillah juara 1. Wow. Keren. Ini ya ngomong-ngomong, Mas Satria ini bukan hanya bisa disilat, tapi ternyata Bisa di ini juga pramuka. mempunyai prestasi di pramuka. Kalian Bisa dijelaskan lihat aja dikit gak aja sih? nggak sih Mas? Spill dikit gitu tentang pramuka. Atau mungkin bed di Iya. itu Biar apa aja ini sih, Kak? adik-adiknya yang kelas 7 ini bisa minat ke pramuka gitu. Awalnya sih nggak kepikiran buat ikut pramuka di SD, terus tiba-tiba kepilih gara-gara ikut itu lomba apa ya namanya, kayak pelajaran gitu loh. Oh, biasanya kalau ada pelajaran pramuka gitu kan ada lomba-lombanya gitu kan. Iya, terus tiba-tiba dipanggil sama pelatihnya, disuruh ikut regu inti, akhirnya ikut padahal gak minat. Oh, gitu. Karena terpaksa terus akhirnya terbiasa. Iya, habis itu langsung ada lomba pertama kali di Sidoarjo. Itu nginep di sana 4 hari. Wow. Wow, itu ngapain ya Kak? Karena kalau pramuka ini prosesnya nggak main-main. Mesti ada nginepnya gitu. Ya apalagi kalau soal bangun tenda-tenda. Iya. Alhamdulillah pertama kali lomba udah membawa juara umum. Alhamdulillah. Pertama kali lomba, awalnya nggak minat tapi dapat juara umum. Oke, gitu. Hebat banget ya, pramuka, silat bisa ngimbangin buat dapat juara. Oke, ini sekarang apa ini? Kan kita denger-dengar itu tiga-tiganya ini prestasinya udah ada ya. Apalagi yang paling minim itu tingkat madya sama Iya. tingkat kecamatan. Oke, jadi aku mau tanya ke Tiffany, cara memanage waktu kamu sama pelajaran ini tuh kayak gimana sih? Apakah Iya. susah untuk memanage waktu atau malah lebih mudah? Karena kan kalau ada school terus apalagi mau ikut lomba pasti ada jadwal yang lain, misalnya les atau ngaji atau gimana Itu gitu. sempat bertabrakan gak sih sama jadwal PMR kamu waktu lomba? Kalau tanya sempat bertabrakan sih ya pernah ya, soalnya pas itu kalau nggak salah bertabrakan sama PAS gitu. Oh. Terus juga aku manage waktunya juga gimana ya namanya? Ya diikutin aja alurnya, yang penting bisa gitu. Itu aja.
Aku mau tanya dong. Kalau Apa misalnya kira-kira kamu capek, apa yang kamu lakuin gitu biar jadi semangat lagi buat Biar kamu? plong, Ah. cerita ke temen, keluarga, Ya, atau nangis. mungkin kayak healing berujung hilang. Kalau lagi capek sih ya kadang curhat ke temen gitu, terus kadang juga healing gitu aja sih. Waduh, jadi buat Itu melepas ya. stres itu healing sama curhat ke temen ya. Ya untuk versinya Tiffany. Iya. Kita kan gak tahu versi dua ini ya. Dua Kita cowok masih- ini ya masih- di depan ini ya. Ini cool banget ini. Kerasa auranya. Kalau ngomong singkat padat dan jelas, tapi aslinya enggak kok. Jangan percaya ya. Ya ini beda tampilannya. Iya. Oke, jadi kita lanjut aja ke Mas Fikri. Jadi waktu itu kan Mas Fikri sempat dari kelas 1 sampai kelas sekarang kan ikut pencaksilat dan udah pernah ikut lomba-lomba. Itu pernah nggak sih tabrakan sama jadwal-jadwalnya kayak tentang pelajaran ataupun tentang agama, kayak ngaji ataupun apapun itu? Sering sih tabrakan pas latihan, nabrak ngaji, terus pertandingan tabrakan sama apa kayak acara-acara lain lah, acara keluarga lain. Gitu ya. Ya emang itu biasanya udah terjadi kalau waktu sibuk-sibuknya banget. Oh ya, pernah nggak sih waktu dalam satu hari itu jadwalnya dari pagi sampai malam itu padat banget? Pernah kayak gitu? Pernah Dan sampai rumah jam berapa itu? pagi tuh ada acara Iya. pertandingan, terus sampai siang, sore sore itu lanjut apa ya, Mungkin Gitu. Jadi seharian itu full gitu ya. Nyampe rumah bisa sampai jam 10, jam 11 gitu. Wow. pertandingan biasanya jam 12 malam. Wus, jam 12 seharian full, bener-bener full ini ya. Tapi seru. Ini kalau dilihat-lihat dari sertifikatnya ini Mas Menumpuk Fikri, iya menumpuk banget. Satu meja ini sertifikatnya Mas Fikri semua sama piala yang ada di situ. Terus kalau dilihat-lihat ini piala sertifikatnya ini ada yang Arab-Arab gitu ya. Ini bisa dijelaskan dikit nggak? Di spill-spill dikit gitu. Apa ini? Itu di sebelah situ, di Juga depan ada di itu. sebelah itu. Jadi gak usah. Nah, apa itu? Selain silat ternyata ada lagi nih ya. Yang religius itu ya. Anu hafalan Hafalan. Oh, hafalan apa itu? Hafalan juz atau hafalan? hafalan gerakan. surat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sekarang udah hafal berapa juz Mas Fikri? Oke, masih Oke. proses ternyata ya. Ya gak apa-apa lah Kak. Jadi selain ikut lomba silat-silat gitu juga ikut lomba religi gitu ya? Iya. Oh gitu. Jawabnya singkat-singkat ya. Ya jangan singkat-singkat dong, kita sedih nih. Oke, sepertinya kita udah kasih beberapa pertanyaan, kita udah sharing-sharing mengenai proses-proses yang mereka lalui untuk meraih prestasi. Sekarang kita akan ke sesi games. Kira-kira gamesnya apa? Ayo tebak apa? Apa ya Kak Apa ya? gamenya ya Kak? Mobile Legends. Kok udah tahu? Tadi udah di spill dikit-dikit. Ya, Udah siap belum ini? Siapa? Jadi gamesnya ini nanti bakal ditunjukin gambar hero Mobile Legends. Itu games yang pertama. Tapi itu gambarnya nggak bakal semuanya. Jadi Dikasih kita yang bakal dikit. zoom, kita kasih dikit. Iya, dikasih zoom dikit gitu, nanti bakal dijawab. Sebentar ya, bisa diajak ngobrol dulu untuk mempersiapkan gamesnya. Udah siap gak sih? Udah siap gak nih? Siap. Siap nggak siap? Harus siap sih. Kalian tahu nggak sih hero-hero ML itu apa aja? Tapi sedikit atau banyak gitu tahu kan? Laila aja. Gak apa-apa. Laila sama Mia gitu ya. Oke, kita mulai dari bentar ya. Ini Sut, nih. sut, sut. Ini gambarnya kayak gini. Ada yang bisa nebak? Oke, aku kasih clue lagi. Bentar. Gini wes.
Rambutnya ya. Rambutnya. Aduh. Tanyain, "Hei, namanya siapa, hei?" gitu. Ini gambarnya. Buat penonton yang di rumah barangkali tahu ya, bisa langsung komen, tulis di komen nama hero-nya. Ini rambutnya ya, bukan cepmek lo ya. Terus kayaknya ini itu senjatanya, kepencet. Ini tuh senjatanya guys. Apa? Ini termasuk hero baru, nggak baru sih, beberapa saat yang lalu. Oke, aku kasih ide. Cluenya huruf depannya F. Belakangnya N. Ada roti sobeknya. Masa nggak tahu sih? Franco kan nari. Udah wes, ini lebih jelas. Ini lebih jelas. Tahu tapi nggak tahu namanya. Iya tahu ini hero Mobile Legends tapi gak tahu namanya gitu ya. Ayo pikir. Nyerah nggak? Gimana Tiffany? Yela? Nyerah. Oke, gimana? Nyerah? Kak? Skip. Skip. Oke. Oke, skip. Ini adalah hero apa? Fredin. Nah, Fredin. Ini hero baru. Loh. Nggak main Kak untuk hero selanjutnya. Ini hero-nya punya petir, Gampang ini. tapi cowok. Ini juga hero baru. Bukan. Brody itu nendang. Ini di mid lane juga. Xavier nggak sih? Ya benar. Mas Fikri. Benar guys. Terus satu lagi. Ini itu ada burungnya. Terus ini juga termasuk hero baru. Ini Itu role-nya support atau mid lane, Kak? apa ya ini ya? Kayaknya support deh ini. Nah, ini itu namanya ada di sekolah ini loh. Iya. Siapa? Ya, bener. Oke, kita udah main games di games Mobile Legends. Sekarang kita bakal main di games pendidikan. Ini campur. Oke. Karena ini tidak disediakan kertas dan juga ballpoint, jadinya langsung pikiran aja ya, spontan. Gitu ya. Spontan. Sekarang maunya matematika, IPA atau PPKN? PPKN dulu. Ratunya PPKN. Iya, gitu. tiga-tiganya semua dong. Oke, jadi aku MTK baca- dulu. Oke, MTK dulu ya. Jadi aku bacakan dulu ya. 90 dikali 5 jawabannya adalah Wow. Kamu makan apa, Dek? Makan gapura ya. Oke. Jadi Matematikanya satunya taruh nanti deh. oke, jadi Sekarang sekarang apalagi IPA PPKN. atau PPKM? PPKN aja nggak sih? PPKN. aja ya. Jadi aku baca. Boleh dibacain buat Alia juga. Mengikuti upacara dengan hikmat termasuk sila ke Wow. Ya Allah. Dek, kamu makan apa, Dek? sepil makannya dong Kak. Ini kelas 8 sama kelas 9 kenapa? Oke, jadi Terakhir, belum terakhir. IPA. Banyak. Ya. Mau IPA gak? Oke, jadi aku sebutin ya. Sebutkan 3 macam zat. Zat cair, zat padat, zat gas. Benar. Oke, jadi Pertanyaan Terakhir. terakhir. Matematika. 9 dikali 7 dikurangi 5 jawabannya 9 dikali 7 dikurangi 5. Wow. Wuih. Sepertinya ini mempunyai bakat-bakat terpendam anak-anak Libels ya.
Ya udah bener. Kasih aplausnya lagi dong. Wah, hebat banget ya, bisa spontan tanpa ada coret-coretan loh. Coretannya udah di otak ya. Oke, ngomong-ngomong ternyata kita nggak kerasa udah ngobrol selama 40 menit ya. 40 atau lebih ini. Kita udah ada di penghujung acara, tapi sebelum itu saya dan juga teman-teman ingin apa ya? Ingin apa nih? Ingin menanyakan motivasi untuk penonton yang ada di rumah. Ya, jadi motivasi yang kalian berikan buat penonton-penonton setia di YouTube 15 ini apa? Agar tidak putus asa. Menggali prestasi. Ya, menggali potensi dan prestasi. Mungkin mereka ada bakat terpendam tapi masih dipendem gitu loh, gak mau diukir gitu. Mungkin karena Gimana dia masih nih? malu atau Iya. mungkin karena dia tidak mau mengikuti. Iya, gimana tuh motivasi buat teman-teman? Motivasi saya sih ya, mumpung karena kita masih SMP nih ya, jadi kalau bisa kita itu harus mencari bakat kita yang terpendam, jadi bisa berguna buat masa depan kita nanti. Jadi intinya kita tuh jangan takut buat mencoba hal yang baru, gitu aja sih. Keren. Jadi jangan pernah takut untuk membuka lembar yang baru. Karena kalau kita nggak membuka lembar yang baru, kita nggak akan tahu lembar selanjutnya itu isinya bakal gimana gitu Kita ya. tuh harus keluar dari Jadi kita harus keluar dari zona nyaman kita. Benar ya kan Kak? Benar. Kita harus coba-coba. Karena kalau kita nggak coba, kita nggak akan tahu. Oke. Bukalah matamu. Oke, lanjut. Kita ke Kak siapa ya sekarang? Ke Kak Fikri Iya. atau ke Kak Satria? Soalnya ini Mas Fikri ini yang paling irit bicara ini ya. Lagi puasa Mas. atau gimana? Jangan cool-cool dong Mas, kita kesakit hati nih. Gimana nih motivasi buat teman-teman yang ada di rumah? Aduh, kulpet. Aduh. Wah, motivasinya, motivasinya keren banget ya. Tepuk tangan. Wow, keren Belum. banget. Oh, berarti ini motivasinya gini, diem-diem tapi dapat juara. Wow. Gitu ya? Spontan. Uhuy. Duh. Gimana nih motivasinya buat teman-teman, Mas? Teman-teman jangan malas berhati ya buat dapetin juara atau gimana. Atau mungkin jangan putus asa. Belajar dan berdoa. Belajar dan berdoa itu kunci apa? Itu kunci sukses. Kunci sukses. Lo kan ngasih motivasi aja lo, singkat, padat dan jelas. Belajar dan berdoa. Maklum ke orang. Kulpet. Oke, lanjut ke Mas Satria. Oke, jadi motivasi apa sih untuk penonton agar tidak putus asa dalam meraih prestasi yang ada? Semua orang pengen sukses, tapi itu hanya niat, gak ada pergerakan. Jadi kalau kalian ingin sukses, bukan niat, tapi langsung pergerakan. Kata-kata hari ini catat. Oke, terima kasih buat teman-teman yang udah bersedia hadir di talk show hari ini buat sharing-sharing kepada teman-teman semua tentang prestasi yang diraih dari mulai proses awal hingga sampai berdirinya hari ini. Sebelum mengakhiri, kita akan ajarkan jargonnya Libels Talk Show. Udah tahu belum jargonnya gimana? Belum? Oke, langsung aja ya. Jadi nanti kalau aku bilang Libels Talk Show, jawabnya berbagi cerita bersama kami. Libels Talk Show mengudara. Something, speak about everything. Nah gitu. Oke, pelan-pelan aja deh. Pelan-pelan ya, tapi diikutin. Boleh dipakai mic-nya di tengah-tengah gitu. Nah, oke. Buat tim-tim yang ada di belakang layar, boleh banget ikut ya buat meriahkan. Juga teman-teman yang di rumah yang lagi lihat, gak apa-apa nih gerak-gerak sendiri. Tapi jangan ketawa sendiri loh, nanti dikira orang gila. Langsung ya. Libels Talk Show Berbagi cerita bersama kami
Libel Talk Show mengudara. Something speak about everything. Oke, terima kasih buat teman-teman semua yang mendukung kegiatan hari ini. Buat teman-teman yang di rumah, jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan tunggu episode talk show yang selanjutnya. Kami dari tim Libas Talk Show pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, bye-bye.